Percaya kepada Tuhan itu bukan percaya kalau Tuhan itu bisa menyenangkan. Kan saya ya senang mau ikut Tuhan. Tapi kalau tidak bisa menyenangkan Tuhan, tetap mau ikut enggak? Hah? Tetap loh ya. Benar loh ya. Sebab kenyataannya itu enggak gitu tuh. Coba kita perhatikan tadi. Salah satu ibu berkata, anakku kok sakitnya gini Tuhan. Yang sakit yang lain aja, jangan itu. Loh, jadi itu kalau yang menurut saudara enggak enak, mau enggak? Loh, enggak bisa jawab sekarang. Tadi bilang mau. Hah? Lah ya ini loh saudara. Waktunya akan tiba di mana saudara akan diuji. Apakah yang tidak enak itu saudara dapat mengucap syukur? Nah ini. Nanti waktunya akan tiba bahwa engkau akan berguguran. Sebab apa? Sebab engkau tidak percaya sungguh-sungguh. Kalau orang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, mati itu untung, hidupku untuk Kristus. Itu barusan sudah mepet sungguh. Kenapa Tuhan kerap kali kalau menolong saudara sudah mepet? Tidak cepat-cepat ditolong. Sebab itu bukan percaya. Belum percaya. Biasanya kalau sudah kepepet, seperti ibu tadi saksi, ya toh, sudah tidak tahu Tuhan, mati ya mau. Nah, kalau sudah nyerah total, baru ya sudah, mau angkat ya angkatan, sudah tidak kuat. Tidak kuat sebab apa toh? Loh, tidak kuat tadi ibu, tadi kenapa tidak kuatnya? Bebannya terlalu berat, ya toh? Beratnya apa? Ditindih suaminya. Ya, diomeli loh. Ngomongan itu lebih berat daripada penderitaan sendiri. Sebab omongan itu masuk ke dalam hati. Ini loh saudara. Jadi yang penting itu hati. Maka kalau engkau mau percaya, percaya yang sungguh. Jangan tanggung-tanggung, nanti kecewa. Tapi banyak orang Kristen begini percayanya. Kalau punya uang banyak, engkau abang. Tapi kalau engkau tidak punya banyak, engkau aku buang. Ya tak? Loh, ini kenyataan. Orang percayanya orang Kristen itu banyak yang gitu. Jadi kalau senang, ya mau Tuhan. Kalau tidak senang, jangan. Nah sekarang Tuhan itu jadi apanya? Hah? Kacung. Tuhan punya kekuasaan yang ajaib, tapi ternyata dikendalikan oleh siapa? Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Yesus Kristus, aku beri engkau kuasa. Loh. Tapi anak-anak Tuhan itu selalu bilang, Tuhan itu setan usir si Tuhan. Tuhan itu penyakit usir si Tuhan. Ya tak? Ibu tadi doanya bagaimana tadi Ibu? Penyakit ini jangan, yang lain saja. Nanti dikasih yang lain. Rugi, jangan mau. Jadi engkau punya kuasa untuk mengusir segala perkara itu. Tapi kuasa itu hanya didapat apabila engkau percaya. Sebab Yesus berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Lah percaya yang bagaimana? Banyak percaya. Tapi percaya yang sungguh itu berarti berani. Apapun Tuhan yang kau lakukan, itu baik. Jadi ucapkan syukur dalam segala perkara. Itu namanya orang percaya. Sebab saya alami berkali-kali, kalau justru saudara nekat sama Tuhan, punya tekad yang besar, itu malah dituruti segala-galanya.
Tapi kalau saudara itu masih punya keinginan, aku jangan gini ya Tuhan, maunya gini, malah dikasih yang enggak enak. Sebab apa? Untuk menguji di mana iman percaya. Jadi kalau malah benar-benar menyerah itu, hidup orang Kristen sebetulnya apa? Enak. Enak karena dapat jaminan segala-galanya. Maka betul dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku hidup untuk Kristus, tapi mati itu untuk. Jadi kalau mati nanti itu bisa benar-benar menikmati apa? Pahala. Tapi kenyataan kita kepinginnya pahala di mana? Di dunia. Nanti di sana itu enggak kelihatan. Lumayan yang kelihatan sekali itu loh. Itu prinsipnya orang dunia bagaimana? Sedikit asal sudah di tangan daripada yang besar tapi belum di tangan. Betul enggak? Nah, padahal prinsipnya orang Kristen bagaimana? Loh, prinsipnya orang Kristen apa? Ekonominya orang Kristen itu apa? Beri, maka engkau diberi. Lah kalau diberi terus malah hilang enggak? Malah kehabisan. Tapi banyak orang Kristen yang masih berprinsip sama dengan dunia. Belum lepas daripada ikatan dunia ini. Makanya itu betul. Sekarang ini zaman pelepasan banyak perlu dilepaskan semua. Tapi perhatikan, pelepasan itu baik. Tetapi yang lebih penting, jaga jangan sampai yang sudah dilepaskan itu masuk lagi. Jadi hati-hati ikut Tuhan, supaya menjaga hatimu itu selalu penuh dengan Roh Kudus. Kita buka firman Tuhan hari ini, supaya kita belajar bagaimana Allah bertindak terhadap orang-orang anak-anak pilihan sekalipun. Allah tetap bertindak adil. Tidak pilih kasih. Tetap Allah adil. Kita kerap kali tidak bisa menerima apa yang tidak menyenangkan hati kita. Tetapi kita harus belajar bagaimana sikap kita terhadap Allah. Karena kita mau mengenal sikapnya Allah. Sebab kalau saudara tidak mengenal sikap Allah, engkau selalu ketipu setan. Di dalam 2 Tawarikh, pasal yang ke-35. 2 Tawarikh, pasal 35, ayat yang ke-20 mulai. Yosia dibunuh oleh Nekho. Ya, cari dulu. 2 Tawarikh memang saya kerap kali dikasih tahu Tuhan untuk kalau bawa firman Tuhan itu mencar-mencar, enggak karu-karuan gitu. Bagaimana Tuhan mau ngomong. Sebabnya apa? Supaya saudara itu malu sedikit kalau membukanya Alkitab lama-lama. Kalau malu kan lama-lama belajar toh. Ya enggak? Wah, tuh di persekutuan buka Alkitabnya, enggak ketemu. Nah, malu ya toh. Yang lain, wah sudah ketemu, aku ketinggalan. Nah, tapi nanti karena datang ke bolak-balik lama-lama jadi tahu. Makanya saya lihat Alkitabnya semua pakai indeks. Hah? Sebabnya gampang, ya toh. Indeksnya dibaca. Kalau nyari kan, oh ya. Itu tandanya enggak pernah, Mbak. Makanya itu, katanya orang Kristen, tapi kok tak tahu baca Alkitab. Yang dibaca apa toh? Apa? Koran, komik, novel. Kalau ibu-ibu apa? Daftar duit. Loh, betul enggak? Jujur. Mbak, daftar duit, pengeluarannya sudah berapa, pemasukannya berapa. Aduh, sudah mau habis ini, bingung. Nah, ya. Tiap hari yang dihitung-hitung srek. Nah, ya. Tapi padahal Alkitab ini sumber segala-galanya, Saudara. Sudah semua? Sudah ya? Ayo kita baca ya. Ayat 20. Kemudian daripada itu semua ini, setelah Yosea
memperbaiki rumah Tuhan. Majulah nego Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanku dengan engkau, aku? Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata nego yang merupakan pesan Allah. Lalu berperang di lembah Megido, maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini, karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia, perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Kalau kita perhatikan, saudara, Raja Yosia ini dicintai oleh rakyatnya apa enggak? Sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan dia menjadi raja yang berhasil tidak membawa kemakmuran kepada rakyatnya. Ya, sebabnya di sini semua meratapi dia. Karena dia pada waktu mati perang ini sekitar umurnya baru 40-an. Masih cukup muda enggak? Nah, sekarang rakyatnya ini demikian cinta kepada Raja Yosia karena apa? Membawa kemakmuran. Membawa kesejahteraan. Dan Raja Yosia hidup saleh. Dikatakan di sini, hidup saleh. Maka ia diberkati Tuhan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh hidup saleh, mesti engkau diberkati oleh Tuhan. Ada seorang pemuda di Bandung, lulus insinyur, dia kacamatanya itu tebelnya kira-kira hampir berapa senti. Berapa jarak itu 5 meter itu sudah gini-gini enggak kelihatan. Dia bilang, waduh mataku ini tambah lama tambah belum kawin. Enggak lihat lah. Soalnya sebabnya susah cari pacar. Sebab jauh enggak kelihatan. Nah, dia selalu pemuda yang mesti cari yang selera dia, atau betul enggak? Nah, tapi deket-deket enggak bisa itu. Oh, enggak kelihatan. Jauh-jauh kelihatannya semua sama. Bener semua. Lalu dia itu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Pada waktu dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia membaca firman Tuhan terus. Dan dia berkata, kalau aku lakukan firman Tuhan ini, maka firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Dan dia pegang sungguh-sungguh. Dia lakukan sungguh-sungguh. Dan dia mengatakan, ternyata untuk dapat dekat sama Tuhan, harus hidup di dalam kekudusan. Harus hidup di dalam kesalehan. Hidup di dalam kebenaran. Dan dia lakukan sungguh-sungguh. Dijalani sungguh-sungguh. Dan setelah dia lakukan sungguh-sungguh, dia lalu berdoa, Tuhan, tolong dong mataku.
kacamatanya ini terlalu tebal Tuhan. Pada satu saat dia berdoa pagi-pagi dan Tuhan jamah dia. Sekarang matanya menjadi baik. Allah masih tetap bertindak. Allah masih tetap berkuasa tergantung daripada anak-anaknya. Allah tidak pernah berubah, tapi manusia yang berubah. Maka selalu saya katakan, jangan berharap pada hamba Tuhan, tetapi harap kepada Yesus Tuhan. Maka engkau tidak akan kecewa. Dan dia pada waktu itu sudah lalu dapat pacar. Pacarnya ternyata cukup cantik. Anak saya bilang, "Pak, itu kakak itu kok Ceci itu kok modelnya sama ya, Pak? Apa kakak adik?" Terus saya bilang, "Oh enggak, itu pacare kok." Loh kok iso persis gitu sih, Pak? Model-modelnya tinggi, profilnya semua kok memper ya, Pak? Kalau udah adike memper. Ya, orang kalau jatuh cinta itu biasanya jatuh cinta yang memper dia. Loh, sebabnya yang disenengi itu mukanya sendiri toh. Lah habis tiap hari lihat kaca modelnya dia gitu. Lama-lama kan masuk, ya toh. Jadi kalau cari jodoh mesti yang modelnya kayak dia. Ya, lo betul enggak? Ternyata yang bunder-bunder modelnya cari bunder-bunder. Yang lonjong-lonjong, ya toh. Loh, ini kenyataan kok. Sebabnya semua itu sama itu. Saya ketemu dokter Budiono pertama, oh bunder, istrinya mesti bunder. Bener bunder. Sama bundere, ya lah. Sebab memang itu kenyataan. Yang lonjong mesti satangnya lonjong. Sebabnya apa? Setiap kecil dari kecil sampai besar lihat kaca terus karena lama-lama jadi yang seneng ya itu, yang lain enggak seneng. Ini kenyataan, saudara. Sekarang kita perhatikan Raja Yosia ini coba. Kalau orang itu menyenangkan dan membawa berkat dan membawa kemakmuran dan membawa sejahtera, didoakan enggak supaya umurnya panjang, kalau bisa 100 tahun enggak mati-mati, betul enggak? Hah? Kenapa? Kok betul? Sebab itu selera saya, betul enggak? Sebab itu mendatangkan berkat buat saya. Betul enggak? Nah, doamu itu sebetulnya doa apa? Hah? Untuk kepentingan siapa? Diri sendiri. Lah kalau berdoa gitu itu doa memberi atau doa minta? Minta. Ya toh? Hidupmu selalu peminta? Minta. Jadi kalau dikatakan orang Kristen gelandangan, mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Tapi nyatanya sifatnya sifat gelandangan. Ayo. Gelandangan itu kan selalu gitu dah. Den, baring-baring, den. Terus Lah, orang Kristen enggak gitu. Tuhan. Terus gitu dah. Kapan mengucapnya syukur? Ini loh saudara. Kita harus belajar. Allah itu tetap adil. Yosia saleh. Yosia membangun bait Allah. Yosia dia membawa berkat bagi rakyatnya. Yosia menyatakan ikut Allah yang luar biasa. Bait Allah dibangun, orang Lewi disuruh kembali masuk ke bait Allah mempersembahkan korban. Tetapi kenapa dia pada waktu dia perang kok mati? Mengapa Allah tidak tolong dia? Kenapa Allah biarkan dia mati? Ayo. Hah? Gak mendengar kehendak Tuhan? Apakah Tuhan berbicara sama dia? Ayo. Tuhan berpesan kepada Raja Neko, Raja Mesir. Tapi tidak kepada Raja Yosia. Ayo, salahnya di mana coba? Hah? Tidak taat, dia bilang. Tidak taat sama apa? Tidak tahu apa-apa.
Nah, Tuhan tidak pesan. Kalau Tuhan tidak pesan lalu dia melanggar, ya tidak taat. Betul toh? Ayo, di mana letak kesalahannya ini? Kurang percaya sama siapa? Raja Neho. Kalau kurang percaya, logis. Apalagi Raja Neho, rajanya orang Mesir. Bukan orang yang kenal Allah. Ayo, betul enggak? Logis. Nah, saudara saja, kalau ada orang bukan Kristen, bilang Tuhan, Tuhan, saudara percaya bahwa itu Tuhan Yesus? Nah, enggak percaya toh. Engkau sudah kenal sama Yesus. Ayo, saudara tahu rahasianya di mana? Dia perang pakai pakaian perang apa enggak? Pakai pakaian raja apa enggak? Raja kalau perang pakai pakaian raja enggak? Harus. Tapi kenapa dia pakai pakaian? Biasa, sebab menyamar. Kenapa dia menyamar? Nah, saudara perhatikan. Dia pada saat dia maju perang, ini Raja Neko ini tidak perang sama Yosia. Dia perang kepada raja lain, negara lain. Tapi Yosia punya kebiasaan senang perang. Hobi. Yosia itu senang perang. Karena kesenangan ini yang mendorong kepada dia untuk perang, dia lalu tidak mau pakai pakaian raja. Tapi dia menyamar, dia pakai pakaian prajurit biasa. Berarti dia menurunkan derajatnya. Dia menurunkan tingkatan di hadapan Allah. Bahwa dia sebetulnya raja. Tetapi saat itu dia karena hobinya lebih baik dia menjadi seorang prajurit. Saudara. Saudara sendiri di hadapan Tuhan kerap kali saudara menurunkan derajatmu tidak? Engkau diangkat oleh Allah menjadi apa? Hah? Dari lembah dosa diangkat menjadi anak raja. Tapi sifatnya sifat gelandangan. Hah? Loh, kalau anak raja itu sifatnya peminta-minta enggak? Menghadapi penyakit, menghadapi kekurangan ekonomi, menghadapi segala masalah kesulitan, bagaimana tindakannya? Punya keyakinan, punya iman, punya kuasa tidak? Kalau anak raja, coba anaknya presiden, ketemu kamu orang kaya loh, orang kaya, orang pangkat. Pangkatmu mungkin kolonel, tapi kalau anak presiden datang ke rumahmu, bagaimana? Hah? Kamu yang mantuk-mantuk atau anaknya presiden yang mantuk-mantuk? Kita yang mantuk-mantuk toh. Tapi ternyata anak-anak Tuhan mantuk-mantuk enggak? Hah? Loh. Ternyata saudara itu kalau ketemu masalah-masalah kesulitan bagaimana? Salah satu contoh, anakmu sakit keras, pingsan, enggak bangun-bangun. Kamu datang ke dokter. Kamu yang mantuk-mantuk apa? Bilang, dokter. Hah? Kamu yang mantuk-mantuk, dokter, tolong dokter. Yang mantuk-mantuk kamu atau dokternya? Hah? Kita. Lah katanya anak raja. Hah? Ayo. Kenapa kamu mantuk-mantuk sama dokter? Supaya ditolong cepat-cepat, betul lah. Apa enggak minta-minta? Nah, coba sekali waktu dokternya butuh duit datang ke rumah kamu. Kamu mantuk-mantuk atau dokternya mantuk-mantuk? Gantian toh. Ini loh saudara. Karena apa? Karena kita itu bukan mempunyai percaya yang sungguh kepada Allah. Kita baca firman Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Bagi orang yang percaya. Tetapi kenyataannya kita itu tidak punya percaya. Saya selalu ditanya,
Bagaimana sih Pak Yusak supaya bisa jadi orang percaya? Konsekuen, saya bilang. Baca Alkitab, lakukan, nekat. Loh kalau nekat itu enggak masuk akal. Ya memang Alkitab itu enggak masuk akal. Kalau masuk akal itu bukan Tuhan. Karena iman itu percaya sesuatu yang belum kelihatan. Lah orang percaya kok yang belum kelihatan. Lebih baik percaya yang sudah kelihatan saja toh. Lah ya itu orang dunia. Tapi kalau kamu percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi segala perkara bisa terjadi. Dan tidak mungkin tidak terjadi. Maka dari itu kita harus belajar. Yosia dia mencopot pakaian kerajaannya. Dia pakai pakaian prajurit. Menyamar. Karena dia punya hobi berperang. Hobi kerap kali membawa malapetaka, saudara tahu. Hobimu banyak kali membawa malapetaka. Dan jangan kita menanggalkan baju kebesaran sebagai anak Allah. Di mana engkau sudah ditebus, di mana engkau sudah diberikan pakaian yang berpercik darah Yesus. Tapi engkau lalu buang dengan pakai pakaian dunia. Bukankah kita kerap kali supaya jangan diketahui orang Kristen, ya sudah, jadi kalau makan di rumah, di restoran, tidak usah sembahyang, jangan sok, tunjuk-tunjukkan sok suci. Apalagi kalau sudah menghadapi tukang pajak. Takut, bingung. Bagaimana caranya ya? Orang yang nagih hutang datang, waduh bingung lagi. Bilang saja, Bi, Tuhan tidak ada di rumah. Udah, sifatnya orang Kristen hilang. Kabur semua sudah. Kenapa? Nah, daripada dikenal, tidak berani kok. Ya lebih baik, sudahlah sementara pakai pakaian yang tidak Kristen saja. Nah, kayak blungkon. Bunglon tahu toh? Kalau nempel di coklat. Kalau nempel di hijau. Orang Kristen bunglon banyak enggak? Banyak. Enggak konsekuen. Saudara. Bagaimana Allah dapat menyatakan kuasanya kalau engkau tidak konsekuen? Allah mau menyatakan kuasanya apabila engkau memegang firman-Nya. Engkau pasti dibela. Pasti. Karena Allahmu itu Allah pembela. Saya barusan dari Lumajang, ya saya cerita ketemu sama pendetanya Filipus dan dia juga cerita, wah Pak Isa, memang kalau kita ikut Tuhan itu harus berani mati. Kalau tidak, percuma. Saya ada pemuda, anak gadis, anggota gereja saya, dia jatuh cinta sama pemuda yang lain. Ternyata diguna-guna. Saya tahu persis itu kena guna-guna. Saya larang, saya hadapin. Gadisnya saya tanya, kau tetap cinta atau tinggalkan Yesus? Dia bingung. Doa puasa. Saya akan bantu. Dia doa puasa. Saya bantu. Ternyata betul pada waktu dia doa puasa, roh itu lari sendiri. Dan keluar dari tubuhnya. Lalu dia berkata, oh ya, saya, kenapa kok saya bisa jatuh cinta sama orang kayak gitu? Lalu Tuhan berbicara bahwa itu bukan jodoh. Lalu dia tidak mau. Tapi si laki-laki marah. Marah lalu diterangkan sama pendeta. Akhirnya pulang bawa apa? Bawa pistol 4 pelor. Pokoknya pendeta itu saya modor. Dia ada orang datang, dia bilang, Pak Pendeta, itu pemuda sedang menyiapkan pistol dengan 4 peluru. Lalu dia berdoa, Tuhan kalau aku harus mati, aku mati untuk Engkau. Tapi harus berani, saudara. Tapi pada waktu itu dia berkata, Tuhan memberikan hikmat, lapor ke sebelahmu. Lalu dia datang ke sebelah, dia bilang, Pak keadaan saya begini, ada pemuda gini. Ternyata sebelahnya itu adalah ketua daripada pemuda.
Lalu dia datang ke rumah itu, dia bilang, apa yang kamu mau lakukan? Serahkan pistolmu. Lalu diambil dan pemuda itu mau mengerti. Ini loh saudara. Hidup dengan Yesus, engkau harus berani ambil risiko. Engkau nanti melihat justru perkara-perkara yang ajaib yang kita